proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halo teman-teman, kalian pasti tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Indonesia itu resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, setelah proklamasi dikumandangkan, tugas yang jauh lebih besar yaitu gimana caranya supaya kabar monumental ini tersampaikan kepada seluruh rakyat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Nah, pada saat itu kita masih berada di bawah pengawasan ketat kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya menyerah. Lalu, bagaimana sih cara penyebaran berita kemerdekaan ini? Nah, penyebaran yang pertama dilakukan melalui jalur komunikasi yang ada dengan keberanian yang sangat luar biasa, yaitu seperti peran sentral kantor berita Domei. Meskipun kantor berita Domei adalah milik Jepang, para pejuang kita bergerak sangat cepat. Sosok seperti F. Wuch dan rekan-rekannya sukses mengirimkan teks proklamasi melalui transmitter ke berbagai cabang kantor berita di daerah. Nah, setelah Jepang menyadari, kantor langsung disegel. Namun, berkat kecepatan mereka, berita telah menyebar. Nah, ada juga yaitu Radio Perjuangan. Stasiun radio resmi Jepang yaitu Hosokyuku menjadi sasaran berikutnya. Pemuda seperti Yusuf Ronodipuro dan Bakhtiar Lubis memanfaatkan frekuensi ini untuk menyiarkan teks proklamasi. Ketika stasiun resmi disegel, mereka tidak menyerah. Para teknisi dan pejuang ini segera mendirikan stasiun pemancar gelap yang menjadi cikal bakal Radio Republik Indonesia, yaitu RRI. Ini adalah kanal utama yang paling cepat menjangkau daerah yang jauh. Dan ada juga yaitu surat kabar pemberani. Nah, surat kabar seperti Harian Suara Asia di Surabaya dan Cahaya di Bandung mengambil risiko yang sangat besar. Mereka mencetak teks proklamasi sebagai headline. Beranian para tokoh First termasuk BM Dia memastikan berita ini tertulis dan tersebar luas. Nah, selain media, penyebaran dilakukan secara personal dan kolektif oleh rakyat, seperti anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat PPKI, yang berasal dari berbagai provinsi, bertindak sebagai kurir utama. Saat mereka kembali ke daerah asal, mereka membawa kabar resmi kemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh ini seperti Sam Ratulangi ke Sulawesi memastikan berita sampai ke elit daerah. Dan ada juga yaitu propaganda kolektif rakyat. Nah, berita menyebar secara lisan dari mulut ke mulut dan diperkuat dengan aksi propaganda yang masif. Rakyat menuliskan proklamasi di plakat, pamflet, dan bahkan mencoretkannya di dinding-dinding. Meski dilakukan dengan segala keterbatasan teknologi dan di bawah ancaman, kabar kemerdekaan berhasil disebarkan. Memang penyebaran tidak di luar Jawa, berita baru sampai berminggu-minggu kemudian. Inilah kisah tentang bagaimana keberanian, kecerdikan, dan semangat pantang menyerah para pendahulu kita menjamin bahwa proklamasi bukan sekadar janji di Jakarta, tetapi fakta bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Bye.